Guys, apa yang kita semua sudah tahu ya, pada 14 Juni ini iaitu Timnas Palestina akan bertandang ke Indonesia untuk melawan Indonesia di dalam sepak bola di Gelora Bung Karno, guys. Bagaimana dan kenapa mereka mengatakan Indonesia itu rumah kedua mereka dan kenapa mereka tidak sabar untuk datang ke Indonesia? Bagaimana ceritanya? Tetapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, tolong subscribe channel Injury Time TV dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Injury Time TV. Okey guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Dibuat merinding Palestin katakan hal ini jelang jumpa Indonesia di FIFA Matchday ya guys ya. Hello Palestin. Kita tahu Indonesia dan Palestin ini kayak saudara guys ya. Memang banyak bantuan Indonesia pada Palestina ini. Pernyataan menggetarkan hati Palestina jelang jumpa Indonesia dalam laga FIFA Matchday 2023. Ya, kami akan pulang ke rumah kedua kami. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Begitu sekali ya tanggapan rakyat Palestina kepada Indonesia guys ya. Kami akan pulang ke rumah kedua kami. Ya Allah, merinding guys saya bila begitu kata-kata mereka ya. Agar kalian gak ketinggalan berita menarik dari channel Injury Time TV. Kalau sudah, mari kita lanjut. Telah diketahui Timnas Indonesia Asuhan Sintayong akan menjalani laga FIFA Matchday 2023 tepatnya pada bulan Juni mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi dua negara kuat dalam sepak bola. Yang pertama, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Palestina pada 14 Juni 2023. Lalu 5 hari berselang, Timnas Indonesia akan menghadapi negara berperingkat 1 dunia, yakni Timnas Argentina. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong pun telah memanggil 26 pemain untuk mengikuti TC atau menjalani laga FIFA Matchday menghadapi Palestina dan juga Argentina pada Juni mendatang. Timnas Indonesia sendiri dikabarkan oleh PSSI akan mulai menjalani TC pada 5 Juni 2023 guna memantapkan persiapan yang matang untuk menghadapi dua laga big match tersebut. Menjelang kedua laga itu, tentu saja yang menjadi sorotan dan juga perhatian publik di Asia, yakni Indonesia akan menghadapi Argentina. Tim yang berperingkat satu dunia itu akan menjamu Indonesia yang berperingkat ke-149. Tentu itu. Memang kalau kita lihat pada ranking FIFA itu, Indonesia 149, lepas itu Argentina nombor 1 dunia guys ya. Tetapi itu hanya di atas kertas ya. Bola itu bulat. Tidak mustahil jika Indonesia ada kesungguhan dan Indonesia adalah tuan rumah dan kita lihat supporter Indonesia yang begitu kuat mendukung timnas. Kita yakin ya, Indonesia bisa. Kalau enggak bisa, orang bilang menang besar pun enggak apa-apa guys ya. Orang kata seri ketimbang 0-0 ataupun 1 sama, ataupun kalau kalah pun kalah tipis saja. Itu yang kita harapkan, kalah 1-0 ataupun kalah 2-1 ya. Tetapi apapun kita tunggu perlawanan nanti pada 19 Juni ini. Wow, pasti seru guys ya. Wow. Menjadi kebanggaan tersendiri dan juga menjadi sejarah untuk Indonesia lantaran pertama kalinya melawan negara dengan peringkat 1 dunia. Ya benar, pertama kali. Terlebih lagi Timnas Argentina pun sudah merilis beberapa nama yang akan dibawa untuk melakoni TC menghadapi Timnas Indonesia. Argentina pun tampak tak main-main untuk menghadapi Indonesia dan mereka membawa full squad yang memenangkan Piala Dunia 2022 Qatar beberapa waktu lalu. Tentu ini akan menjadi pertandingan yang amat dinantikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia dan juga penggemar fans Timnas Argentina yang berada di tanah air. Namun Timnas Indonesia sebelum menjalani laga akbar tersebut akan menghadapi Timnas Palestina, negara yang merupakan sahabat atau saudara dari Timnas Indonesia ini. Kini menduduki peringkat ke-93 ranking FIFA. Tentu ini menjadi lawan yang berat untuk Indonesia sebelum menghadapi Argentina. Kita lihat guys, walaupun negara Palestina ini kita lihat sentiasa bergolak, sentiasa baku hantam dengan Israel ya, tetapi kita lihat
kemajuan sepak bola mereka sangat kuat ya. Kita lihat mereka 100 teratas ranking FIFA mereka ya. Bagaimana mereka bisa memberi pertunjukan, memberi kehebatan yang bagus mereka kepada sepak bola itu guys ya. Walaupun negara mereka tidak seaman negara kita ya. Negara mereka sering diserang oleh iaitu daripada Israel ya, tetapi mereka dalam sepak bola mereka sangat bagus ya. Bayangkan 93 di dalam ranking FIFA. Itu yang luar biasa. Kalau negara mereka tidak bergolak, saya rasa ataupun tidak ada serangan daripada negara mana seperti Israel, saya rasa memang mereka ini 50 teratas sudah pasti ya, lagi hebat sepak bola mereka ini. Itulah Palestina guys ya. Oke, kita lanjut. Tentu saja kemenangan diinginkan oleh pasukan sekuat Sintayong untuk mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia untuk naik lebih dari saat ini. Dan tentu saja kedua laga tersebut sebagai persiapan Indonesia yang akan menjalani Piala Asia 2024 mendatang. Benar? Jelang menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday, ada hal yang membuat kita semua terharu dan merinding untuk mendengarnya. Ya, kabar tersebut datang dari Palestina. Pelatih Timnas Palestina Makrom Dobout berbicara menyentuh jelang laga uji coba di FIFA Matchday menghadapi Indonesia. Para pemain kami sangat senang dapat undangan uji coba dari Indonesia. Mereka sudah tidak sabar datang ke negara yang masyarakatnya menganggap kami seperti saudara. Ucap Makram yang sangat antusias menyambut laga tersebut. Di samping itu, Makrom juga mengaku amat tersenyum melihat sambutan hangat orang Indonesia kala dirinya memimpin Palestina U17 beberapa waktu lalu. Menurutnya, Indonesia membuat dirinya bahagia seperti di rumah sendiri. Pada laga 14 Juni nanti, bukan pertama kalinya kami berkunjung ke Indonesia. Saat itu kami datang ke kualifikasi Piala Asia U17. Kami datang, saya merasa ini seperti rumah. Banyak orang datang kepada kami. Mereka mencintai Palestina, kata Makrom menambahkan. Saya merasakan itu, saya pikir mirip seperti Aljazair. Kami mengunjungi Aljazair sebelumnya dan mereka cenderung mirip dengan mencintai Palestina. Kami punya banyak kenangan di Indonesia. Ya, memang terlihat jelas dalam kualifikasi Piala Asia U17 beberapa waktu lalu kala Palestina menghadapi Indonesia. Kedua tim yaitu Indonesia dan Palestina seusai pertandingan mereka saling berpelukan dan saling berjabat tangan seperti saudara yang telah terpisah jauh. Namun tentu saja kedatangan Palestina kali ini pastinya bakal disambut dengan hangat oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Benar sekali. Belum lagi ditambah salah satu pemain Palestina yang mendedikasikan piala yang ia dapat kala menjalani laga Piala Palestina beberapa waktu lalu. Piala tersebut ia dedikasikan untuk Indonesia. Sungguh luar biasa saudara kita ini. Jadi bagaimana menurut kalian soal Palestina yang menganggap Indonesia sebagai saudara dan juga rumah kedua mereka? Berikan tanggapannya. So okay guys, kita sudah pun reaction tadi guys daripada channel Injury Time, dan bagaimana yang dikatakan dibuat merinding Palestina katakan hal ini jelang jumpa Indonesia di FIFA Matchday guys. Bagaimana kita lihat iaitu Palestina dan Indonesia ini memang kita tahu daripada dulu hingga sekarang guys tidak bisa untuk dipisahkan. Bagaimana hubungan antara Indonesia dan iaitu Palestina ini seperti sudah adik-beradik, seperti saudara guys. Bagaimana kita lihat banyak Indonesia memberi bantuan kepada Palestina daripada segi perubatan, makanan dan pertolongan dan berbagai-bagai lagi lah. Sehingga sekarang pun masih lagi Indonesia memberi bantuan kepada Palestina ya. Dan kita lihat hospital ataupun rumah sakit ataupun ada masjid dan berbagai-bagai lagi lah yang dibantu oleh Indonesia untuk rakyat Palestina. Dan sehingga kini kita lihat bagaimana Timnas Palestina untuk hadir ke Gelora Bung Karno. Mereka akan hadir dulu sebelum iaitu Timnas iaitu daripada Argentina untuk menentang Indonesia pada 19 Juni ini, tetapi Timnas Palestina akan datang dahulu untuk perlawanan persahabatan sepak bola antara Indonesia dan Palestina pada 14 Juni ini guys. Tetapi harga tiketnya saya belum pasti lagi untuk Palestina menentang iaitu Indonesia, tetapi kalau yang Argentina itu saya sudah tahu harga tiketnya guys. Harga tiket untuk Argentina melawan Indonesia itu yang paling mahal sekali 4 juta lebih guys. Wow, mahalnya guys. Dan yang paling murah sekali adalah 600,000 harga tiketnya. Dan
saya bila lihat harga-harga tiketnya guys, saya geleng kepala guys. Saya tidak sanggup untuk melihat harganya. Kalau sehingga 4 juta lebih tu guys, kalau wang Malaysia itu sehingga hampir RM1,300 guys. Wow, memang sangat mahal harga tiketnya. Tetapi mungkin ada di antara anda yang sanggup untuk membeli harga tiket itu dan untuk datang melihat sendiri perlawanan antara Argentina dan Indonesia itu, silakan, kerana anda boleh untuk melihatnya. Dan bagi saya itu adalah peluang yang sekali dalam seumur hidup ya, untuk melihat Argentina menentang Indonesia, iaitu juara dunia nombor 1 guys. Tidak tahu bila lagi Argentina akan datang ke Indonesia lagi guys. Jika ada peluang begini, jangan lepaskan peluang guys. Okey guys, kita berbalik lagi kepada Palestin tadi, dan itulah kita lihat bagaimana Palestin menganggap Indonesia ini seperti saudara, dan mereka anggap apabila mereka datang ke Indonesia untuk menentang pasukan timnas Indonesia, mereka anggap seperti pulang ke rumah kedua mereka, dan mereka menganggap Indonesia itu seperti keluarga kandung mereka sendiri, saudara mereka sendiri. Itulah hebatnya tanggapan Palestina kepada Indonesia guys. Wow, memang sangat luar biasa sekali guys. Apapun kalah dan menang itu di belakang cerita, di belakang tabir guys. Tetapi apa yang paling penting sekali adalah persahabatan, persaudaraan. Itu yang paling penting sekali antara Indonesia dan timnas Palestina. Itu yang kita harapkan sama-sama. Okey guys, jika ada yang anda mahu tambah, anda boleh komen di bawah komentar ini. Okey, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, saya adalah Brozo Channel di dalam ini. Bagi anda yang suka dengan cara reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf anda yang ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.